Prestasi ini merupakan salah satu capaian istimewa karena hingga tahun 2019 terhitung KPPU telah 8 kali menerima penghargaan tersebut secara berturut-turut sejak tahun 2012. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kompetisi, perkenalkan, saya Silka Fania Sabrina. Hari ini kita akan bacakan agenda KPPU seminggu ke belakang. Berita ini kita bacakan dari halaman resmi Facebook milik KPPU. Sobat Kompetisi, tahukah kamu bahwa penegakan hukum merupakan salah satu tugas yang dijalankan oleh KPPU? Lalu apa saja upaya KPPU dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam proses penegakan hukum? Berikut penjelasannya. Pelanggar persaingan setor 400-an miliar rupiah ke negara. Angka itu diperoleh dari pembayaran denda persaingan usaha atas putusan KPPU. KPPU dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 telah memutus 351 perkara yang melibatkan 573 terlapor. Dari seluruh putusan itu, 89% telah berkekuatan hukum tetap. Sisanya masih dalam proses upaya hukum. Artinya, para pelanggar wajib melaksanakan sanksi yang ditetapkan, khususnya denda pelanggaran. Total denda tersebut mencapai 815,9 miliar rupiah. Saat ini, 52,2% dari total denda telah dibayarkan ke negara. Nilainya mencapai 428,5 miliar rupiah. Sisanya masih dalam proses eksekusi. Ayo kita patuhi rambu-rambu persaingan usaha dalam berbisnis. Selanjutnya kita akan bacakan berita pada hari Rabu 26 Agustus 2020. KPPU hadiri rapat dengar pendapat atau RDP terkait pembahasan laporan keuangan tahun anggaran 2019. Pada RDP yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 6 DPR RI tersebut, Ketua KPPU Bapak Kurnia Toha didampingi Sekretaris Jenderal KPPU Bapak Charles Panji Dewanto menyampaikan laporan terkait realisasi anggaran di tahun 2019, termasuk capaian penghargaan opini yang diraih dengan status wajar tanpa pengecualian atau WTP. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas akuntabilitas KPPU dalam menjaga tingkat kewajaran dalam pengelolaan dan penggunaan APBN. Prestasi ini merupakan salah satu capaian istimewa karena hingga tahun 2019 terhitung KPPU telah 8 kali menerima penghargaan tersebut secara berturut-turut sejak tahun 2012. Bapak Kurnia Toha juga menyampaikan laporan realisasi anggaran sepanjang semester 1 di tahun 2020. Di samping itu, sejalan dengan RPJMN tahun 2020 hingga 2024, bahwa KPPU dalam hal ini turut andil dalam memberikan dukungan terhadap prioritas nasional, terutama terkait dengan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, yang mana KPPU memiliki tanggung jawab dan peran dalam hal peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar, serta perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan. Pada hari Sabtu 29 Agustus 2020, seluruh jajaran pimpinan dan sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengucapkan
Dirgahayu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ke-75. Selanjutnya Selasa 1 September 2020, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kembali diterima KPPU di tahun ini. Prestasi yang disabet tersebut resmi diserahkan kepada Ketua KPPU Bapak Kurniatoha oleh anggota 2 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Pius Rustrilanang pada Selasa 1 September 2020 di gedung BPK Gatot Subroto. WTP merupakan opini audit yang diterbitkan oleh BPK atas pengelolaan dan penggunaan APBN melalui laporan keuangan KPPU yang dalam hal ini dinilai mencapai tingkat kewajaran berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk itu, lembaga yang menerima opini WTP dinilai telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dengan baik. Dengan diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan KPPU tahun 2019 tersebut, tercatat bahwa KPPU menorehkan prestasi selama 8 tahun atau sewindu berturut-turut karena telah meraih opini WTP atas penilaian laporan keuangan sejak tahun 2012. Dan Sobat Kompetisi, melakukan pengawasan kemitraan merupakan salah satu tugas istimewa yang diamanatkan undang-undang kepada KPPU. Mengedepankan prinsip etika bisnis yang sehat dalam hubungan kemitraan, para pelaku usaha besar diharapkan mampu merangkul UMKM agar dapat berkembang, bukan sebaliknya. Dengan tujuan melindungi dan mengedukasi UMKM, KPPU juga melahirkan peraturan KPPU nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Lalu bagaimana KPPU mampu mengawal tumbuhnya UMKM? Sobat Kompetisi dapat baca versi lengkapnya melalui terbitan majalah kompetisi edisi terbaru. Unduh versi digitalnya di kppu.go.id/kompetisi. Sobat Kompetisi, Pod Country dimanapun berada, demikian berita sepekan ke belakang yang kita bacakan yang bersumber dari halaman resmi Facebook milik KPPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kartelnya, ada apanya. Ya. Kartel bener nih, ada kartel. Waduh. Ya, makanya mesti bikin kartel baru kayaknya, Mas. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata bisa terucap, hanya